Oke, selamat datang di channel CSI. Bagaimana kabarnya hari ini di tahun baru di 2021? Pastinya baik-baik saja ya. Pastinya dapat menemukan resolusi terbaik bagi hidup kita masing-masing ya. Dan saya ucapkan selamat tahun baru di penghujung tahun ini di tanggal 2 Januari 2021. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan dari gugatan SEC kepada XRP, dan di sini akan kita perjelas antara gugatan Ripple Labs bukan XRP. Nah, cukup menarik juga begitu karena dilihat dengan kondisi pasar sekarang, pasar XRP, market XRP hari ini sudah mulai sideways sejak 30 Desember kemarin. Jadi penjelasan pihak XRP kepada awak media dengan jelas menekankan bahwa SEC berurusan masalah gugatannya kepada Ripple Labs, bukan kepada XRP, dikarenakan XRP adalah perusahaan independen dari Ripple Labs. Michael Arrington juga menekankan apa yang terjadi pada Ripple itu tidak akan menghalangi XRP sebagai koin token, dan akan tetap ada dan terdistribusi di buku besar atau ledger berupa transaksi keuangan digital. Dan Ripple yang tergugat sebenarnya lebih ke masalah panduan yang lebih jelas tentang cryptocurrency. Begitulah pernyataan Michael Arrington. Jadi ini masalahnya seolah-olah SEC ini sebenarnya ingin mengobok-ngobok crypto sebenarnya, cryptocurrency sebenarnya dengan judul XRP lah yang digugat begitu. Namun kita perlu tahu juga ya, siapa sih Michael Arrington ini kok bisa ngomong begitu, dan kenapa dia bilang yang digugat itu Ripple bukan XRP. Siapa sih Michael Arrington bisa ngomong begitu gitu. Nah, kita perlu tahu juga siapa dia. Beliau adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia teknologi internet, dan dia adalah pendiri dari Arrington XRP Capital yang bernilai 100 juta US dollar dengan dananya sendiri yang berbentuk koin token XRP. Dan kapitalisasi pasar XRP dunia sekarang adalah 10 miliar US dollar. Jadi tidak heran diangkat bicara dan tentang gugatan SEC terhadap Ripple, sekaligus untuk klarifikasi juga gitu. Semua kondisi ini ya menurutnya terlalu dibesar-besarkan gitu. Dia juga mengatakan tidak jelas apakah SEC atau Departemen Kehakiman lainnya merasakan hal yang sama tentang Ripple seperti yang dirasakan oleh ketua yang akan keluar itu gitu, Jay Clayton. Dia kan ketua SEC ya di periode 2017-2020, dan ini sudah di awal tahun, tinggal pemilihan berikutnya untuk ketua selanjutnya yang mungkin ya memang ketua selanjutnya belum dilantik ya istilah Indonesianya ya, tapi mungkin ini ya itulah yang sedang dihadapi oleh Ripple gitu untuk menghadapi gugatan itu gitu. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya sebuah hal yang unik ya yang terjadi kepada Ripple Labs ini ya, dan yang menjadi terdampak paling besar itu adalah XRP gitu. Nah, ini sumber-sumbernya dapat dari market.businessinsider.com ya. Anda boleh cek juga langsung ke sana bahwa ini informasi bukan seadanya ya saya bikin, ini memang informasi yang lagi hot juga, yang lagi mendunia gitu tentang cryptocurrency ya, dunia cryptocurrency ya gitu. Jadi kita perlu tahu lah ya, si Jay Clayton ini, dia ini ada di masa periodenya Donald Trump. Nah, di sini kita lihat nih, saya lingkari merah ya. Di akhir masa jabatan Jay Clayton membuat heboh sejagat dunia kripto. Sesuatu banget ya, pikir-pikir ya. Di akhir tahun gitu, tiba-tiba bikin kejutan gitu kan. Dari segi kacamata saya ya, sudut pandang saya sepertinya ada intrik-intrik tertentu gitu. Saya nggak tahu apa tujuannya gitu. Apakah ada sebuah kekecewaan dengan tidak terpilihnya Donald Trump kembali atau apa gitu? Apakah ya maaf cerita ya? Bisa juga kalau istilah di Indonesia mungkin uang keamanannya mungkin kurang gitu. Mungkin mau mau minta uang dana akhir tahun gitu ya. Tapi itu sekedar intermezzo aja ya, sekedar bercandaan ya, bukan serius. Tapi ya kita tidak tahu lah ya, semua itu kan tetap saja manusia biasa gitu. Jadi ya perlu kita pikirkan juga apa yang harus kita ambil kebijakan kita dalam
melihat XRP ini. Apakah kesempatan apa yang bisa kita ambil? Apakah buy untuk menambah aset digital kita lagi gitu? Apakah menjualnya? Apa holder menahan lagi gitu untuk beberapa waktu ke depan gitu. Sampingan kita juga menunggu ya distribusi Spark yang di snapshot pada waktu itu ya. Kita juga berharap Spark itu dapat bernilai ya menarik lah gitu. Yang beberapa isu bilang ya Spark itu akan bernilai $1 di satu koinnya gitu. Tapi ya kita lihat saja, kita tunggu. Katanya sih distribusi pertama sebanyak 15% dari XRP coin yang kita miliki itu akan dibagikan katanya antara Februari dan Maret di tahun ini. Ya bulan depan dong berarti ya. Namun dari kondisi yang dilakukan oleh kepala SEC ini, si Jay Clayton ini, membuat kondisi yang tidak menarik lah sebetulnya ya. Sangat disayangkan juga gitu bahwa beberapa exchange yang sudah mendeklarasikan gitu untuk delist XRP ya. Yang menurut saya alasan mereka delist XRP itu untuk menghindari bermusuhan dengan SEC dan takut diobok-obok oleh SEC juga gitu. Karena berbasis di Amerika Serikat, karena rata-rata yang mendelisting itu adalah exchange yang ada di Amerika Serikat yang berbasis di sana. Begitu juga di Hong Kong yang pertama kali gitu ya. Ya kita tahu Hong Kong ini adalah negara yang dikendalikan penuh oleh Amerika Serikat dan Inggris gitu ya. Itu informasi di bawah meja lah ya, bukan secara resmi saya bilang seperti itu. Karena kita tahu historinya, Anda bisa cari tahu lah historinya berdirinya negara Hong Kong itu bagaimana begitu. Ya, kita lanjut lagi ke masalah XRP. Jadi dari pernyataan Arrington ini tentu saja banyak investor jadi sedikit lega gitu. Dan kita lihat pergerakan dari setelah pernyataan Arrington ini, XRP terlihat mengarah sideways. Dan market cap juga sudah bertambah menjadi $10 miliar US. Dan tampaknya tidak jadi disalib oleh Litecoin yang market cap-nya masih seputaran $8 miliar US. Yang tadinya hampir menyalip XRP. Tadinya XRP itu market cap-nya itu 8 miliar dolar sekian gitu. Agak-agak berimbang dengan Litecoin yang hampir mau disalib gitu. Tapi nyatanya kita lihatnya tidak ya. Kita lihat market cap XRP sudah naik menjadi 10 miliar US dollar ya. Jadi bisa dikatakan kembali menguat gitu. Jadi dari kondisi ini ya kita lihat kondisi itu membuat pasar XRP itu menjadi sideways gitu. Mungkin saja setelah pernyataan Michael Arrington ini gitu dan beberapa exchange dari beberapa negara di luar Amerika Serikat tidak terlalu mempermasalahkan gugatan itu gitu. Salah satunya itu negara Jepang gitu yang merupakan pengadopsi cryptocurrency salah satu paling aktif dan terbesar di Asia. Dia tidak mempermasalahkan itu dan tidak melakukan delisting segala gitu. Ya, bagaimana dengan negara kita seperti Indodax.com, rekeningku.com, apakah mereka juga takut gitu? Kan mereka ada di Indonesia bukan di Amerika gitu. Apakah ikutan mendelisting gitu? Itu juga patut kita pertanyakan juga gitu. Tapi saya melihat sih menarik ya informasi dari Indodax juga gitu bahwa dia mengatakan beresiko untuk delisting ya, berarti ada sebuah ketidakpastian gitu. Itu sebenarnya pinter sih sebenarnya statement itu gitu bahwa tidak menyatakan secara resmi akan mendelisting tapi berpotensi beresiko akan delisting. Menarik sekali, membuat kita juga berpikir ya sebagai rakyat Indonesia yang berinvestasi melalui exchange yang ada di Indonesia gitu. Kalau market lain saya tidak tahu ya, Luno ataupun rekeningku.com saya nggak tahu. Saya sebenarnya lebih customernya Indodax juga sih gitu. Karena saya juga melakukan pembelian dan investasi cryptocurrency itu melalui Indodax.com yang saya sejak awal juga melalui bitcoin.co.id malah saya sudah memiliki akun itu gitu. Nah, kita lanjut ya, bahwa kondisi market XRP ini sideways ya, sejak 30 Desember gitu. Sejak 30 Desember dia sudah sideways. Dan ini ya tentu saja ya, dilihat dari para investor dan trader XRP sedang membaca pasar gitu. Jadi mereka sedikit bisa bernafas gitu, apakah jual, apakah beli gitu. Mereka bisa bernafas dengan membentuk kondisi sideways sejak tanggal 30 Desember.
Ya bagi Anda mungkin ini dapat menjadi pertimbangan juga gitu untuk menambah aset dari sudut pandang saya ya. Namun masih sangat perlu bagi Anda untuk mencari referensi lain gitu. Dan ya kami tidak bertanggung jawab juga dengan keputusan apa yang Anda ambil. Kerugian yang Anda alami kami tidak berani bertanggung jawab gitu. Karena kami bukanlah financial advisor, kami hanyalah sebuah wadah untuk membahas, mengulas apa yang terjadi dengan kondisi yang sedang hot dalam dunia cryptocurrency. Ya, semoga ini bisa dapat menjadi informasi bagi Anda dalam mengambil keputusan. Dan saya berharap kita sama-sama dapat profit ya pastinya ya. Terus terang saya juga ada investasi di XRP dan beberapa koin lainnya. Bahkan saya bisa dikatakan, tapi bukan XRP sih saya paling banyak ya. Adalah beberapa, nanti kita bahas kapan-kapan. Kenapa saya invest di sebenarnya di SLM sih, terus terang lah saya kasih tahu, saya lebih banyak dana yang saya invest di SLM. Tapi itu kita bahas di lain waktu lah, apa review tentang kenapa saya SLM, kenapa XRP, dan bahkan saya juga pernah invest di NXT malah, dan saya sudah mendapatkan Ignis juga gitu. Tapi saya tidak terlalu membahas ke arah situ. Tapi kalau nanti ada informasi tentang NXT dan Ignis dari keluarga Jelurida ya kalau nggak salah ya kita akan ulas lagi dan kita baca lagi. Begitulah di akhir dari berita ini, dan ya ini bisa jadi pertimbangan lah buat Anda dalam mengambil posisi buy atau sell gitu. Kalau Anda masih ragu dalam mengambil keputusan, Anda boleh secara ya istilah saham itu di averaging up lah gitu. Atau kan sekarang ini lagi kondisi turun sedikit ya, kita bahas sedikit tentang grafik ya. Ini kan ada terjadi penurunan ya di tengah-tengah sideways. Saya ambil posisi 15 menit time frame-nya ya. Bisa saja kita mengambil posisi buy gitu dengan kondisi 10% dari dana dingin kita ya, dana yang tidak terganggu di kantong kita ya. Kita gunakan 10% aja gitu. Umpamanya kita punya uang 10 juta, kita beli aja 1 juta. Begitu. Kalau dia terjadi penurunan lagi sekitar 10 ataupun 15% ya kita beli lagi 1 juta gitu. Kalau terjadi kenaikan pun 20%, cukup tambah 500.000 gitu. Kalau prinsip saham begitu, ataupun trader-trader ya. Jadi pada saat dia turun, kita lakukan averaging, didabelkan gitu, dilipat dua gitu. Yang tadinya kita pasang di harga awal di angka 500.000, pada saat averaging di 10% dan turun di 15%, kita tambah 1 juta dana kita. Tapi itu dari sudut pandang saya ya, dan beberapa teman-teman saya juga gitu. Tidak bisa menjadi acuan buat Anda gitu. Kalau soal bagaimana gaya trading itu harus Anda banyak belajar dan banyak mencoba, dan ya namanya banyak belajar ya pasti ada jatuhnya juga gitu. Jadi saya tidak bisa mengarahkan Anda bagaimana yang terbaik begitu. Saya hanya memberikan ulasan saja gitu. Ya itulah ya dengan kondisi market sekarang ya. Dilihat di sini Bitcoin ya kelihatannya sih anteng-anteng aja nih, sudah menduduki 417 juta ya per koin. Ya sangat menarik ya. Inilah akhir dari artikel ini, konten saya ini. Jangan lupa ya subscribe, komen, like. Ya, saya sebisa mungkin akan saya berikan konsultasi juga. Siapa tahu bisa kita berinteraksi lebih baik ya. Semoga dengan Anda subscribe, tekan lonceng, Anda dapat informasi ya secepat mungkin gitu. Karena saya juga akan mengulas informasi ini secepat mungkin apa yang sedang terjadi di dunia ini, khususnya dunia cryptocurrency ya. Apa yang perkembangannya yang sedang terjadi gitu, saya akan berusaha mengulasnya. Gitu. Sampai di sini, terima kasih telah mengunjungi channel saya ini. Salam profit.